Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Ahmad dengan NIM 2021 01010302. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi dari kelas A. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, untuk materi pertama itu Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengadilan Internal dan KAS. Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat SOX atau Starbucks adalah hukum federal yang diusahakan di Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2007. Undang-undang ini disebut sebagai salah satu hukum yang penting dan paling signifikan sepanjang sejarah. Undang-undang ini menemukan perlunya penilaian atas pengendalian serta pelaporan keuangan bagi seluruh peserta. Adapun tujuan dari Sarbanes-Oxley ini adalah untuk mengembangkan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menumbuhkan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Materi yang kedua tentang piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pembelian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Macam-macam piutang usaha jangka pendek. Yang pertama, piutang usaha terhadap langganan. Yang kedua, piutang yang akan diterima. Adapun jenis-jenis dari piutang yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain. Macam-macam wesel tagih. Yang pertama, wesel tagih tidak berbunga. Yang kedua, wesel tagih berbunga. Wesel tagih yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan. Materi yang ketiga tentang akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau bangun lebih dahulu digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Adapun jenis-jenis aset tetap. Yang pertama, lahan bangunan atau gedung, mesin kendaraan, perabot, inventaris, prasarana. Selain itu, jenis-jenis aset tetap terbagi menjadi 2. Yang pertama, aktiva tak berwujud. Yang kedua, aktiva tetap tak berwujud. Perolehan aktiva tetap dan cara perolehannya. Yang pertama, diperoleh melalui pembelian tunai. Yang kedua, diperoleh dari angsuran dan kredit. Yang ketiga, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Yang keempat, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang kelima, dibuat sendiri. Materi yang keempat tentang aset tak berwujud. Aktiva atau aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kumulatif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Aktiva tak berwujud yang dapat diperlukan adalah aktiva tak berwujud, yang dapat diidentifikasi sebagian dari aktiva lainnya yang dapat dijual secara terpisah. Contohnya, hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan biaya organisasi. Materi yang kelima tentang liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak yang bersangkutan dengan pengeluaran sumber daya ekonomi perusahaan yang secara rata-rata. Adapun jenis-jenis dari liabilitas. Yang pertama, liabilitas atau kewajiban kontingensi adalah utang potensial yang keberadaannya bergantung pada peristiwa mendatang. Yang kedua, liabilitas atas kewajiban lancar adalah utang yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Komponen liabilitas dapat dicatat dengan mudah menggunakan aplikasi finata.id yang di dalamnya terdapat fitur yang berfungsi untuk menyusun laporan-laporan. Materi yang keenam tentang akuntansi penggajian. Sistem penggajian adalah pengembangan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Sistem penggajian dan pengupahan adalah jaringan prosedur yang terdiri dari 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang keempat, prosedur distribusi biaya gaji. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji.
Adapun materi yang ketujuh tentang akuntansi persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan dari persekutuan ini biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan suatu laba. Di sini juga membahas tentang firma. Firma itu sendiri adalah salah satu bentuk dari persekutuan dan pendiri-pendirinya merupakan pemilik dari firma tersebut yang disebut anggota-anggota atau sekutu firma. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Intan Putri Ahmad dengan ucapan wallahumul wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.